Sayang, lirih Jasmine. Coba lihat aku. Kenapa bahkan tidak mau menatapku? Kamu masih marah padaku? Aku minta maaf, aku akan jelaskan semuanya setelah kejadian waktu di rumah ayah. Papi juga sudah bertanya dan papi tahu alasannya, kata Jasmine yang memegang kedua pipi suaminya agar mau menatapnya. Sayang. Rengek Jasmine. Tapi Stefano bahkan tidak menanggapinya. Sejujurnya Stefano tidak marah, hanya saja dia masih sedikit kesal mengingat kejadian terakhir kali mereka bertemu di kediaman orang tua Jasmine. Saat Jasmine memohon untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan meminta Stefano untuk tidak mengklarifikasi akan gosip yang beredar antara dirinya dan Liora, apalagi orang-orang mengaitkannya dengan kehidupan rumah tangga mereka, dan menganggap dirinya berselingkuh, hal itu benar-benar membuat Stefano sangat kesal. Lihatlah sayang, papamu marah sama mama, bahkan tidak mau menatap mama, bahkan hanya sekedar menyapamu. Teriak Jasmine, membuat kedua anggota keluarga yang sedang berkumpul dan mengucapkan selamat atas kebebasan Liliana langsung menoleh ke arah Jasmine dan Stefano. Semua orang saling pandang, hingga tiba-tiba William dan Alexander berseru bersamaan, "Kita akan memiliki cucu," dan keduanya kemudian tertawa, hingga membuat semua orang yang di sana ikut tertawa melihat kekompakan calon dua kakek itu. Sementara Jasmine dan Stefano saling pandang, dan kemudian Stefano langsung membawa Jasmine ke dalam pelukannya. Jasmine memeluk suaminya erat dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh suaminya yang sangat dirindukannya. "Baiklah, aku memaafkanmu, tapi kamu berhutang penjelasan padaku," ucap Stefano. Jasmine tersenyum dan mengangguk, "Aku akan menjelaskan semuanya tapi nanti di rumah," kata Jasmine yang masih memeluk suaminya. Jasmine melihat Liliana menatapnya sambil meneteskan air mata, kemudian Jasmine melepas pelukan suaminya dan mendekat ke arah ibunya dan langsung memeluknya. Keduanya tidak bisa lagi menahan air mata yang ingin menetes, mereka kemudian tertawa bersama di sela-sela tangis mereka. "Ibu kira kamu marah sama ibu. Terima kasih sayang, terima kasih karena percaya sama ibu dan membuktikan bahwa kedua ibumu ini tidak bersalah, dan maafkan ibu karena cukup lama tidak memberitahumu yang sebenarnya. Ibu seperti itu karena ibu sangat menyayangimu dan ibu sudah menganggapmu sebagai putri ibu sendiri, hingga ibu berniat seumur hidup tidak akan memberitahumu tentang hal itu. Tapi kita memang sering tidak mengerti takdir, seberapa ingin ibu menyembunyikannya, tapi jika takdir ingin kamu tahu sebenarnya, maka pada akhirnya hanya manusialah yang bisa mengalah dan menjalani apa yang memang sudah ditakdirkannya. Maafkan ibu, sayang," ucap Liliana sambil menghapus air matanya. Alexander kemudian mendekat ke arah dua wanita yang sangat berharga untuknya. Kemudian Alexander memeluk keduanya erat. Stefano dan yang lainnya terharu melihat momen itu. Jasmine kemudian melepaskan diri dari pelukan kedua orang tuanya. Meraih tangan ayah dan ibunya, lalu mengaitkannya, membiarkan tangan besar Alexander menggenggam tangan Liliana. "Jasmine akan memaafkan ibu, dengan satu syarat. Ibu harus benar-benar menjadi ibu Jasmine. Jasmine ingin ayah dan ibu bersatu dalam ikatan pernikahan. Jasmine ingin melihat ayah dan ibu bahagia. Dan ibu harus berjanji mengabulkan permintaan sederhana ini dari Jasmine," kata Jasmine dengan wajah memelas penuh permohonan. "Apakah mau menjadi istriku, Liana? Kamu lihatlah putri kita juga menginginkan kita menikah. Jadi kamu harus setuju," ucap Alexander memaksa membuat semua orang tertawa. "Kalian sudah tua, dan lihatlah putri kalian juga sudah besar, bahkan kalian akan memiliki cucu, tapi kurasa kalian tidak ingin kalah dengan anak muda," kata William mengejek. Liliana dan Alexander menatap William dan tersenyum mendengar apa yang dikatakan besannya tadi. Kemudian Alex kembali menatap Liana dan berkata, "Maaf untuk sekian lama aku baru menyadari bahwa kaulah sebenarnya cintaku, maaf karena aku tidak mengenalimu." Alexander tak kuasa menjatuhkan air matanya dan segera menghapusnya, kemudian dia memeluk Liana erat. "Tapi aku tidak pernah menyesal, kau menikah dengan Kak Ross, karenanya kita memiliki putri yang cantik dan baik seperti Jasmine," lirih Liliana sambil memandang putrinya yang berjalan menjauh darinya. Sementara Jasmine melangkah ke arah suaminya berada dan berdiri di sampingnya. Stefano memeluk pinggang istrinya dari arah samping lalu mencium puncak kepalanya. Jasmine kemudian mendongak dan tersenyum menatap suaminya. Bisakah kita lanjutkan di rumah saja acara kangen-kangenannya?" ucap William yang melihat besan dan anak menantunya saling tersenyum dan berpelukan. Hal sederhana itu seketika membuat William merasa iri. "Lihatlah Tifa sayang, putra pertama kita sudah bahagia bersama menantu pilihanmu, sebentar lagi kita juga akan mempunyai cucu dari kedua anak laki-laki kita. Putri kita juga sudah kembali.
Segeralah bangun Tifa sayang, kita saksikan bersama kebahagiaan ini, aku sangat merindukanmu, ucap William dalam hati. Liora yang melihat papinya melamun segera mendekat dan merangkul lengan papinya. Dan digunakan lengan itu untuk menyandarkan kepalanya. Mereka pun akhirnya keluar dan pulang ke kediaman William, untuk mendengar cerita Jasmine tentang bukti yang Jasmine dapatkan. Maxime memilih kembali ke kantor untuk menyelesaikan masalah perusahaan miliknya dan milik ayahnya. Dia dibantu Jack melakukan pertemuan dengan berbagai orang yang mau kembali menjadi investor untuk perusahaannya. Begitu sampai di kediaman William, kini mereka berkumpul di ruang keluarga. Jason yang duduk di samping Lily dan Liliana, Jasmine yang duduk di antara dua lelaki yang disayanginya, dan Liora yang duduk di samping William. Sekarang kamu jelaskan padaku kenapa kamu melarang aku dan papi mengklarifikasi gosip yang beredar tentang aku dan Liora. Tanya Stefano tidak sabar. Jasmine menatap semua orang lalu tersenyum, jika waktu itu kalian mengklarifikasi dan mengatakan bahwa Liora adalah putri dari keluarga Anderson. Kita tidak bisa menangkap pelakunya, dan ini juga untuk melindungi Liora. Bagaimana jika sebelum ditangkap, pelakunya mencelakai Liora karena dia tahu Liora adalah saksi matanya? Tanya Jasmine. Terima kasih nak, karena kamu memikirkan keselamatan Liora. Papi tidak masalah jika perusahaan papi yang menjadi taruhannya, yang penting putri papi ini bisa selamat, dan Liliana maafkan aku, walaupun berulang kali meminta maaf, rasanya tidak bisa membuat rasa bersalahku hilang begitu saja, kata William. Jasmine dan Liliana tersenyum, tidak masalah, ucap keduanya bersamaan dan akhirnya tertawa bersama. Alexander merangkul bahu putrinya dan mengelus rambut putrinya itu dengan lembut. Dari mana kamu mendapatkan rekaman CCTV yang terjadi di mobil ibu? Ibu bahkan tidak tahu jika di dalam mobil ada CCTV-nya, Liliana bertanya menatap putrinya penasaran. Itu semua karena Bunda, kata Jasmine tersenyum. Bunda? Tanya Liliana dan Alexander bersamaan sambil menatap putrinya. Iya, ibu kandung Jasmine. Jasmine memutuskan untuk memanggilnya Bunda. Kata Jasmine membuat Alexander dan Liliana tersenyum dan mengangguk menyetujui apa yang putri mereka katakan. Kini Jasmine menatap Jason dan berkata, Jason maafkan kami, meninggalkanmu waktu itu, apa kamu tidak apa-apa? Apa mobil waktu itu tetap mengejarmu saat aku dan Lily memutuskan untuk turun? Tanya Jasmine yang membuat semua orang menatapnya. Apa maksudmu sayang? Dan apa tadi yang kau katakan ada mobil yang mengikuti kalian waktu itu? Tanya Stefano penasaran, begitu pula semua orang yang ada di sana menatap Jasmine menunggu jawaban darinya. Jasmine yang ditatap seperti itu langsung merasa gugup. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Jasmine membuat semua orang menghela nafas berat. Bagaimana tidak, mereka sudah sangat penasaran dan menantikan jawaban Jasmine, tapi dia justru bertanya kenapa menatapnya. Baiklah, akan aku jelaskan, waktu aku dan Lily akan datang menemui ibu, Jason mengantarkan kami. Dan tidak sengaja Lily melihat jika ada sebuah mobil yang mengikuti kita dari belakang, dan kebetulan sekali di tengah perjalanan kami sempat berdebat, hingga aku dan Lily memutuskan untuk meminta Jason menghentikan mobilnya saat mobil yang mengikuti kita jaraknya lumayan jauh. Kami turun dan bersembunyi. Tapi setelah kami turun, mobil itu masih tampak mengikuti mobil yang dikendarai Jason, kata Jasmine dan membuat semua orang kini akhirnya menatap Jason. Iya Tuan Muda, makanya waktu Tuan Muda marah saya tidak masalah. Justru saya bersyukur karena waktu itu Nyonya memutuskan untuk turun, karena jika tidak saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Nyonya dan bayinya, jawab Jason. Apa kamu tahu siapa orang itu? Tanya William. Kurasa itu Nyonya Evelyn, Tuan. Setelah menantuku turun apa yang terjadi? Tanya William lagi. Mobil itu masih terus mengejar saya dan untungnya saya bisa menghindarinya dengan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, kata Jason menjelaskan. Semua orang menghela nafas lega. Terus kemana kamu setelah itu sayang? Tanya Liliana pada putrinya. Jasmine pulang, jawab Jasmine. Tapi waktu ayah pulang kamu tidak ada, dan kamu baru kembali saat suamimu datang. Alexander berkata sambil memicingkan mata. Jasmine sama Lily memang pulang dulu ayah, tapi saat sampai di rumah, Bibi Santi menghampiri Jasmine, kata Jasmine dan mengingat kejadian sehari sebelum persidangan terjadi. Nona muda, ada yang ingin Bibi sampaikan, kata Bibi Santi setelah berdiri di sebelah Jasmine. Jasmine yang sedang memegang ponselnya lalu menatap Bibi Santi penasaran. Bibi duduk dulu, Bibi bisa ceritakan sambil duduk. Perintah Jasmine. Apa Nona muda sudah tahu jika sebenarnya ibu kandung Nona bukan? Ucap Bibi Santi menggantung takut salah berucap.
Jasmine sudah tahu Bi, ibu sendiri yang menceritakannya pada Jasmine, lirih Jasmine. Sebenarnya Nyonya Liliana waktu itu tidak pergi memakai mobilnya, Nyonya Liliana mengendarai motornya bersama temannya untuk menyusul Nyonya Rose yang pergi terburu-buru mengendarai mobil Nyonya Liliana. Maksud Bibi? Tanya Jasmine terkejut. Maksud Bibi sudah jelas jika Nyonya Liliana bukanlah pelakunya. Tapi masalahnya Nyonya Liliana juga tidak tahu dalang dibalik semua itu, dan Nyonya Liliana melarang Bibi mengatakan jika Nyonya Roselyn pergi sendiri, ucap Bibi Santi menjelaskan. Oh ya Nona, ini. Bibi Santi menyerahkan sebuah kado kepada Jasmine. Ini apa Bi? Tanya Jasmine. Itu dari Nyonya Rose untuk Nona, sebelum meninggal, beliau menitipkan ini pada Bibi, beliau bilang ini rahasia dan jangan sampai Nyonya Liliana tahu. Beliau juga berkata jika suatu saat Nona muda tahu kenyataan yang sebenarnya, Bibi harus menyerahkan ini, kata Bibi Santi. Jasmine kemudian membuka kotak kado tersebut, di dalamnya ada kalung cantik, sapu tangan yang sama seperti yang selalu ibunya kasih selama ini setiap tahunnya di saat Jasmine ulang tahun. Kata Liliana itu adalah hadiah dari orang spesial sampai usia Jasmine 20 tahun. Jasmine mengambil sapu tangan itu, lalu menciumnya, jadi ini hadiah dari ibu kandung Jasmine, Bi. Tanya Jasmine meneteskan air matanya. Iya Nona, ini adalah salah satunya karena yang Nyonya Liliana pegang hanya ada 19. Dan mungkin Nyonya Liliana sudah menyadari itu, ucap Bibi Santi. Kemudian Jasmine menemukan sebuah surat, membuka lalu membacanya asteris-asteris. Jasmine putriku, maafkan ibu, sayang. Ibu sangat menyayangimu, kau adalah hadiah terindah dari Tuhan setelah ayahmu. Di saat ibu terluka akan keputusan seseorang yang ibu sayangi, ayahmu datang kepada ibu dengan menawarkan sebuah kehidupan baru yang akan kami jalani bersamanya. Ibu menerimanya walaupun ibu tahu itu akan menyakiti hati Liana adik ibu. Ayahmu adalah kekasih Liana, tapi ibu berpura-pura menjadi dirinya dan menerima pinangannya. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa ibu bisa berpura-pura? Itu karena ayahmu dan Liana tidak pernah berjumpa, jadi itu adalah hal yang mudah. Sampai berbulan-bulan ibu hidup bersamanya, ibu akhirnya kalah dengan rasa, ibu jatuh cinta padanya dan ibu berjanji tidak akan melepaskannya. Liana tersenyum di depan ibu, dia bilang dia merelakan kekasihnya pada ibu, karena dia tahu jika ibu pernah mengalami luka dan dia tidak ingin ibu mengalami luka yang sama oleh dua pria yang berbeda. Ibu tidak pernah tahu jika dia ternyata juga terluka, bahkan lukanya mungkin lebih dalam dari yang ibu rasakan, tapi dia selalu berpura-pura baik-baik saja. Bukankah ibu adalah kakak yang jahat? Iya, ibu mengakui itu, tapi karena keegoisan ibu menyimpan rapat-rapat rahasia itu dari ayahmu. Sampai suatu saat ibu dipanggil ke sekolah karena Liana selalu mencari masalah, pulang larut malam dan ibu tidak tahu pergi kemana. Ibu benar-benar kehilangan sosok seorang adik yang biasanya ceria. Sejak saat itu dia juga tidak pernah bercerita apapun pada ibu, dia menjadi orang yang tertutup. Terkadang jika dia pulang tubuhnya penuh luka, ibu pernah menanyakan pada temannya, dan temannya mengatakan jika dia sering balap motor maupun mobil, dan luka itu disebabkan karenanya. Ibu khawatir dan akhirnya ibu memasang sebuah kamera di mobilnya. Agar ibu bisa tahu apa saja yang dilakukannya, apa saja yang dirasakannya. Jasmine putri ibu, mungkin sekarang kamu sudah besar, maukah kamu mengabulkan permintaan ibu? Buatlah mereka hidup bersama, ayah dan ibumu Liana, satukanlah mereka. Ibu yakin kamu pasti bisa. Dan ibu yakin sampai saat ini ibumu Liana pasti masih mencintai ayah. Walaupun ibu menyakiti Liana tapi dia pasti sangat baik dan sangat menyayangimu kan? Ibu sangat yakin jika jawabannya iya, karena dia memang orang yang baik. Maafkan ibu, sampaikan juga maaf ibu pada ibu Liana, hanya itu yang bisa ibu lakukan untuk menjaganya saat itu, dan untuk saat ini kulepaskan ayahmu untuk menjaganya sampai tua nanti. Salam sayang dan cinta dari ibumu Roselyn Gotardo. Di, ini, kata Jasmine yang tidak kuasa lagi membendung air matanya yang sedari tadi menumpuk di pelupuk matanya. Lily yang duduk di sampingnya ikut membaca dan dia juga sudah meneteskan air matanya sedari tadi. Dia memeluk Jasmine sambil menepuk punggungnya lembut, untuk sekedar menenangkannya. Maafkan Bibi Nona, baru menyampaikan hal ini, karena memang ini keinginan Nyonya Roselyn agar memberikannya pada Anda saat Anda mengetahui kebenarannya, kata Bi Santi menunduk merasa bersalah. Tidak apa-apa Bi, justru Jasmine berterima kasih karena Bibi akhirnya menyampaikan hal ini pada Jasmine.
Makasih sudah menjaga surat dan hadiah terindah dari ibu kandung Jasmine selama ini. Makasih Bi, kata Jasmine terisak. Nona tidak perlu berterima kasih, ini memang suatu keharusan untuk Bibi, kata Bibi. Kemudian Jasmine langsung melepas pelukan Lily, dia mengingat apa yang sebelumnya sempat terlupakan. Lily, ayo kita pergi sekarang, ajak Jasmine setelah melepas pelukan sahabatnya dan langsung berdiri dari tempatnya tadi duduk. Kemana? Tanya Lily padahal mereka belum lama sampai, tapi Jasmine sudah mengajak pergi lagi. Tapi, bagaimana kalau mobil tadi masih mengikuti kita? Tambahnya merasa khawatir. Aku yakin mobil itu, sekarang sedang mengikuti mobil suamiku. Ayo, waktu kita tidak banyak, kita harus mencari bukti bahwa ibu tidak bersalah, kita harus membebaskan ibu dari tuduhan itu. Aku ingin nama ibu bersih Lily, ucap Jasmine. Baiklah, pasrah Lily akhirnya. Tapi Non, Bibi tenang saja, Jasmine pasti baik-baik saja, kata Jasmine memotong ucapan Bi Santi. Bibi tahu kan di mana mobil ibu berada dan di mana ibu kandung Jasmine dirawat waktu itu? Tanya Jasmine. Kemudian Bi Santi pun memberitahu apa yang tadi Jasmine tanyakan, dan sedikit menceritakan tentang saat kejadian itu terjadi, termasuk ada seorang teman pria Liliana yang waktu itu ikut bersama Liliana mencari Nyonya Roselyn. Setelah itu Jasmine dan Lily menuju rumah lama tempat tinggal keluarganya dan mencari mobil ibunya sesuai petunjuk yang diberikan Bibi Santi. Setelah menemukan mobil itu, mereka mencari CCTV tersembunyi yang ibunya pasang di dalam mobil. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya barang yang dicarinya pun ketemu, lalu dia mencoba menontonnya di laptop yang sengaja dia bawa. Jasmine menangis saat melihat rekaman video itu. Setelah melihat siapa pelakunya, Jasmine mencari tahu tentang orang itu dengan bantuan temannya. Kemudian Jasmine menghubungi Liora dan mengajaknya bertemu, menunjukkan padanya tentang rekaman itu dan saat Liora melihat wanita yang ada di dalam rekaman, Liora mengatakan jika memang wanita itulah pelakunya. Jasmine meminta pada Liora untuk menjadi saksi, menyuruh Liora untuk tes DNA dan kemudian menghubungi teman pria Liana dan mengajaknya bertemu agar menjadi saksi juga. Dan berakhirlah mereka hadir di persidangan dan memenangkan kasusnya. Liliana mendekat kemudian memeluk Jasmine, terima kasih sayang, karena mau berjuang untuk membebaskan ibu sangat beruntung memiliki putri sepertimu, ucap tulus Liana. Jasmine juga beruntung menjadi putri ibu, kata Jasmine membalas pelukan ibunya tak kalah erat. Jadi kamu sudah tahu, makanya kamu tidak mau ikut ke pengadilan bersama papi? Tanya William menatap Liora, dan semua orang langsung menoleh dan ikut menatap Liora. Liliana pun melepas pelukannya dan kini duduk di samping Alexander. Iya, Kak Jasmine yang meminta Liora seperti itu. Kak Vano beruntung memiliki istri seperti kakak, puji Liora. Aku yang beruntung memiliki suami seperti kakakmu itu, kata Jasmine bangga. Stefano pun hanya tersenyum mendengar itu, kemudian melingkarkan tangan ke pinggang istrinya dari arah samping. Terdengar ponsel Jasmine berdering membuat semua orang teralihkan ke arahnya. Jasmine pun kemudian mengambil ponsel yang ada di tasnya kemudian menggeser ikon berwarna hijau, mengangkat panggilan itu. Halo Kak Al, ada apa? Tanya Jasmine. Stefano yang mendengar Jasmine menyebut nama pria yang waktu itu menghubunginya langsung mendekatkan telinganya ke ponsel Jasmine yang ditempelkan di telinga, ingin mendengar apa yang mereka bicarakan. Dan Jasmine hanya membiarkan itu. Semua orang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Stefano yang selama ini tidak mereka lihat. Ya, Jasmine adalah orang yang berperan besar merubah Stefano. Halo Main, bisakah kita bertemu saat ini juga? Tanya seseorang di seberang telepon. Jasmine menatap jam yang ada di pergelangan tangan suaminya, sudah menunjukkan jam 11. Apa ada hal penting Kak? Iya Main, ini tentang pendonor yang kamu cari, kata Al menjelaskan. Apa ada kabar baik Kak? Iya Main, dan orang itu ingin bertemu denganmu, bisakah? Tanya Al memastikan. Bisa Kak, aku akan segera ke sana. Di mana kita akan bertemu? Kamu datang saja ke rumah sakit, nanti aku kirim alamatnya, ucap Al. Apa dia? Iya Main, kalau bisa secepatnya, dia terluka parah, terjadi pendarahan pada otaknya, kemungkinan itu bisa saja menyebabkan mati otak. Jadi kamu harus segera ke sini, pinta Al. Baiklah Kak, aku akan ke sana saat ini juga. Kakak bisa mengirim alamatnya sekarang. Jasmine mematikan panggilan dan mengecek pesan yang baru saja dikirim Al. Ada apa sayang? Tanya Alexander mewakili semua orang yang sedari tadi penasaran dan hanya bisa mendengarkan. Ada seseorang yang ingin menjadi pendonor untuk ibu, kata Jasmine.
Pendonor untuk Tifa? Tanya William tampak terkejut. Iya Pi, dan Jasmine harus segera ke sana untuk menemuinya, katanya kondisinya parah, dan Jasmine harus ke rumah sakit sekarang. Papi akan ikut dan ingin berterima kasih padanya, kata William. Maaf Pi, bukan Jasmine melarang, tapi untuk saat ini biarlah Jasmine dan suami Jasmine yang menemuinya, Papi istirahat saja di rumah dan tunggu kabar baik dari kami. Lagian menurut tadi yang teman Jasmine katakan kondisinya cukup parah, dia tidak bisa menemui semua orang. Papi tunggu di rumah saja ya, pinta Jasmine pada William. Dan William pun hanya bisa pasrah jika Jasmine sudah memutuskan. Ayo. Ajak Jasmine meraih tangan Stefano yang dari tadi hanya diam saja. Stefano pun bangun dari duduknya, dan menerima uluran tangan istrinya. Kemudian keduanya meninggalkan rumah setelah tadi berpamitan. Stefano melajukan mobilnya perlahan dan hati-hati. Sementara Jasmine sedari tadi menatap aneh suaminya yang bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sayang. Panggil Jasmine. Sayang. Jasmine memanggil suaminya lagi karena dari tadi suaminya seperti tidak mendengarkan dirinya memanggil. Ah iya, ada apa? Apa merasa tidak enak? Atau mungkin merasa pusing atau mual? Tanya Stefano setelah mendengar istrinya memanggilnya. Kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Dari tadi kamu diam saja dan tampak memikirkan sesuatu, kamu tidak salah paham karena Kak Al menghubungiku kan? Aku hanya meminta Kak Al untuk mencarikan donor untuk ibu, apa aku salah? Aku hanya berusaha untuk membantumu, meringankan bebanmu. Maaf aku tidak menceritakannya sejak awal, tapi percayalah aku hanya ingin ibu sembuh, kata Jasmine lirih. Stefano menoleh sebentar, kemudian menepikan mobilnya. Setelah mobil berhenti dia menatap istrinya dan tersenyum, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Makasih karena melakukan sesuatu yang sangat berarti untuk keluargaku, untuk orang-orang yang aku sayang. Terima kasih karena telah melakukan yang terbaik untukku. Dan satu hal yang kamu harus ingat, aku percaya padamu, jadi jangan merasa aku seperti ini hanya karena sebuah kesalahpahaman. Aku mengerti kenapa kamu sejak awal tidak menceritakannya, kamu takut kami kecewakan jika ternyata tidak bisa menemukan pendonor. Tanya Stefano yang seakan tahu maksud istrinya. Jasmine mengangguk, iya aku takut kalian kecewa jika aku cerita dan ternyata aku tidak bisa menemukan pendonor. Maaf, lirih Jasmine. Kenapa minta maaf lagi, kamu tidak salah sayang, aku yang harusnya minta maaf karena membuatmu berpikiran yang tidak-tidak, kata Stefano dan membawa Jasmine ke pelukannya. Lalu apa yang membuatmu kelihatan sedih, jika bukan karena itu penyebabnya? Tanya Jasmine penasaran menunggu jawaban suaminya. Aku hanya. Ucap Stefano menggantung. Hanya. Kata Jasmine mengulang ucapan Stefano lalu melonggarkan pelukan suaminya itu agar bisa menatapnya. Aku hanya. Dering ponsel Jasmine terdengar, membuat Stefano mengurungkan niatnya untuk berbicara.